Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya, Dragon Elektronik, yang mana channel ini akan selalu mengupload tutorial-tutorial dalam penyerpisan alat-alat elektronik. Kali ini kita mau menyerpis sebuah kipas angin mereknya Miyako. Kipas angin ini sudah pakai remote, namun remote-nya tidak dibawa. Oke, coba kita hidupkan bagaimana kondisi ini kipas ini. Nah, tombol sudah digital, kita on kan, nyala, lalu kita pilih speed. Nggak ada reaksi, tapi kalau swing, coba kita swing. Nah, kalau swingnya hidup kawan, nah itu ya bergerak. Kita matikan swing, namun kalau speed tidak ada reaksi. Oke, kita periksa. Ini kalau kita putar ke kanan dia lancar, tapi kalau kita putar ke kiri, nah kayak seperti ada yang nyangkut. Apa kiranya yang terjadi? Maka kita buka dulu. Oke, saya akan membuka dulu kipas ini. Setelah dibuka nanti baru kita periksa. Oke kawan-kawan, ini kipas tadi sudah saya buka, dan di sini bisa kita perhatikan kenapa tadi waktu kita memutar ke kanan lancar dan ke kiri ada kayak nyangkut. Ternyata yang nyangkut, nah, tampak kabel itu mungkin di dalam terjadi putus atau lepas ikatan dari kabel itu. Kita nggak tahu, belum tahu. Sekarang kita buka, kita coba lihat isi dalamnya seperti apa di dalam. Ini kita sudah membuka keempat baut, lalu kita lihat isi dalamnya. Apa kiranya menjadi penyangkutnya? Oh, mungkin di sini sudah terjadi putus atau gimana gitu. Nah, benar saja di sana kalau kawan-kawan bisa perhatikan ada gulungan yang terputus. Ya.
kawan, kita coba untuk menyambung dari kawat gulungan ini. Apa kiranya ini yang menyebabkan maka kipas ini tidak ada respon sewaktu kita menghidupkan tadi. Oke, nanti saya akan tunjukkan. Kawan, kita lanjut ya, tapi kita pelan-pelan aja ya kawan, karena ini barangnya halus dan juga rawan putus, jadi kita harus berhati-hati dalam pengerjaan untuk gulungan-gulungan dinamo kipas angin ini. Pertama kita pisah-pisahkan, lalu kita mencari di manakah jalur yang putus, lalu kita menyambungnya. Ini rawan sekali kawan. Nah, pembungkus. Mana kawan-kawan kalau membuka sendiri kipas angin ini harus berhati-hati ya, karena memang kawat-kawat email dari sebuah dinamo kipas angin ini sangatlah halus. Nah, di sini sepertinya kita menemukan kawan jalur yang terputus, yaitu jalur ini. Kalau kawan-kawan bisa perhatikan, nanti kita akan menyambung jalur ini yang putus dengan ini. Itu jalur utama ternyata kawan, yang masuk ke ini adalah sejenis fuse atau sekring panas, yang mana sekring ini mempunyai batas panas maksimal. Maksud saya, jika panas maksimal telah mencapai ataupun melebihi dari temperatur fuse ini, maka fuse ini akan seketika mati kawan. Kabel ini kita tarik perlahan, ataupun kita bisa menggunakan pisau cutter, karena ini pembungkus sudah lengket ya. Kita gunakan alat yang sekiranya aman untuk mengkupas pembungkusnya, supaya kita lebih mudah dalam melakukan penyambungan. Seperti ini. Nah, sini kita bisa memperhatikan inilah jalur yang menuju jalur yang terputus. Benar saja, karena ini jalur yang ini adalah jalur switch, yang mana switch tadi dari tombol digital di sini. Ini adalah jalur utama dari switch tombol tersebut, lalu masuk ke fuse panas ini, lalu menuju kabel yang ini ya. Nah, dan diteruskan ke ini jalur yang terputus. Maka yang kita akan lakukan adalah mengkupas luar dari kabel ini, karena kabel ini dilapis oleh sejenis cat gitu atau apa, saya juga tidak tahu namanya, namun kita harus mengkupas terlebih dahulu.
itu. Pastikan cat yang ada di kabel ini sudah terkupas keseluruhannya untuk dalam penyambungan. Bila mana ini tidak kita kupas, maka jalur tidak bisa tersambung, karena di kawat-kawat email ini terdapat seperti cat gitu untuk pelapis atau pelindung supaya tidak saling terkoneksi. Pelan-pelan ya kawan, karena ini barang sangat halus. Nah, kita bisa menyambungnya setelah kita melakukan pengupasan, lalu kita nanti akan menyoldernya. Nah, seperti itu. Bisa diperhatikan ya kawan-kawan, kita telah melakukan penyambungan, lalu kita akan menyoldernya supaya sambungan yang telah kita kerjakan bertambah kuat. Nah, cukup, karena memang barangnya halus, menyolder seperti itu sudah tersambung. Oke kawan, kita lanjut. Mohon maaf tadi video saya jeda karena ada suara tetangga yang sangat mengganggu juga ya. Itu tetangga mau beraktivitas ataupun mau berangkat kerja. Nah, kalau kawan-kawan bisa perhatikan di sini, ini tadi jalur yang kita sambung. Nah, ini ya sambungannya yang terputus tadi. Dan sementara dalam keadaan kayak gini kita bisa mengetesnya, maksud saya. Namun kawan harus berhati-hati karena ini belum terbungkus. Kita akan menghidupkan alat atau dinamo ini sebentar saja untuk mengetes apakah dinamo itu ini masih berfungsi dengan cara sebentar. Kita ambil sebuah obeng, kita akan meletakkan obeng ini di dalam lingkaran rotor dinamo ini, yang mana rotor dinamo ini bila diberi sumber arus listrik, maka rotor ini akan membentuk suatu magnet begitu, dan obeng yang kita letakkan di tengah-tengah rotor ini akan tertarik seperti ada yang menarik, seperti kita mendekatkan obeng ke sebuah magnet. Oke, kita akan mencobanya sebentar. Nah, ini adalah stop kontak dan colokan, bisa kita colokan begini, namun berhati-hati ya kawan. Ini kita lakukan sebentar saja untuk menguji apakah rotor dinamo ini masih aktif, maksudnya karena kita tadi melakukan sambungan atau arah masih ada sambungan yang lain yang terputus ataupun kawat lain yang terputus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan menyalakan dari tombol kipas ini. Sini ada tulisan on atau speed, kita bisa menekan.
Nah, obeng yang saya pegang ini tertarik kawan, itu bertanda dinamo ini sudah mengeluarkan magnet begitu ya. Nah, bisa kalian perhatikan. Lalu kita coba untuk praktek yang kedua, membuktikan kalau dinamo ini sudah bekerja. Ini ada skrup, sebuah skrup, bahannya dari besi. Kita letakkan di tengah-tengah dari sebuah rotor ini. Lalu kita akan menyalakan kipas ini melalui tombol speed. Maka kita perhatikan skrup yang di sana ya. Nah, ini. Oke. Kita nyalakan 1 2 3. Nah, skrupnya seperti terhisap gitu kawan. Oke, kita matikan. Nah, ini salah satu untuk menguji apakah dalam sebuah rotor dinamo kipas angin ataukah dinamo yang lainnya, atau seperti dinamo mesin cuci yang mana kita ingin mengetes, kita bisa melakukannya hal serupa seperti itu tadi. Namun kita melakukannya hanya sebentar saja ya kawan, jangan lama-lama, karena jika kelamaan ini bisa menimbulkan panas. Jika panasnya berlebih maka nanti gulungan-gulungan ini bisa saja terbakar oleh panas. Langkah selanjutnya kita tinggal merapikan, karena dinamo ini sudah berfungsi. Kita rapi-rapikan seperti semula, kita satu-satukan lalu kita mengikatnya kembali. Oke kawan, ini akan saya rapikan, saya ikat, nanti saya rekam videonya kembali ya kawan-kawan. Di sini saya sudah melakukan pengikatan ataupun sudah saya rapikan seperti ini. Setelah ini kita bisa merakit kembali dinamo kipas angin ini. Namun alangkah baiknya sebelum kita memasang statornya, alangkah baiknya kita membersihkan dulu kiranya di sini ada bosing seperti lahar gitu, ataupun as dari kipas itu sendiri. Ini sepertinya sudah macet ataupun tidak lancar gitu ya. Kita akan membersihkannya dengan sebuah thinner ataupun bensin. Namun sebelumnya kita harus melepas, ini ada pin penyangga. Dengan caranya kita pukul perlahan-lahan saja kawan. Lalu kita tarik supaya kita bisa mengeluarkan as dari bodi kipas angin ini. Kita gunakan alat untuk menariknya. Nah, ini seperti ini, supaya kita bisa mengeluarkan as ataupun rotor kipas angin ini. Nah, di sini terjadi kemacetan kawan. Kita perlu memberinya cairan ataupun membersihkannya terlebih dahulu supaya kita bisa mengeluarkannya. Kita ambil sebuah cairan thinner atau bensin gitu untuk membersihkan bagian-bagian mana yang kiranya perlu dibersihkan. Masuk dalam ya. Bisa. Bisa nak. Nah, dan di sana terdapat kotoran-kotoran, kita dapat juga membersihkan kotoran-kotoran ini terlebih dahulu. Ini adalah abu-abu yang mana sedikit demi sedikit dia terhisap oleh kipas ini sendiri, lalu tersangkut dalam bosing ini. Lalu kita bisa membersihkan dalamnya dengan sebuah cairan thinner supaya nantinya kipas ini
berputar dengan lancar, tidak ada kotoran-kotoran yang mengganggu gitu maksudnya. Sudah bersih kawan. Lakukan juga hal serupa dengan bosing yang ada di koper belakang ini. Ini ada buah reng, cuma nantinya ini reng ini posisinya adalah di sini. Pelan-pelan saja kawan. Jika mana video ini mungkin saja, mudah-mudahan video ini bisa membantu, dan bila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan agar kita lebih semangat nantinya membuat video-video tutorial lainnya. Akan banyak video-video tutorial lainnya yang akan kita upload. Nah, kita bisa membersihkannya. Nah, ini sudah sangat melekat kawan, masih hitam, lain seperti yang di depan yang masih bersih. Kita bisa mengamplas dengan sebuah kertas pasir ataupun apa saja yang bisa menggosok, namun harus yang halus ya kawan, jangan yang kasar. Sebentar saya mengambilnya. Nah, ini adalah amplas atau kertas pasir yang halus, lalu kita gosok-gosok secara perlahan ini supaya as dari kipas ini bersih. Nah, itu udah. Kita lakukan hal yang serupa supaya nanti masuknya mudah. Jangan lupa yang mana tadi kita mendapatkan sebuah reng di sana yang letaknya di sini. Nah, sekarang kita bisa merakit kembali, namun sebelumnya itu kita beli pelicin atau oli 10, tapi tidak di tengah-tengahnya ya kawan, di pinggir-pinggirnya sini, karena di sana terdapat seperti kapas untuk penyimpanan oli mungkin gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan sebagai pelumas. Kita beri di sini sedikit saja kawan. Nah, seperti itu. Nah, sudah cukup, tidak perlu banyak-banyak. Pertama kita rekatkan kopernya ataupun rotor-rotor dari kipas ini. Kita rakit seperti semula tadi yang saat kita membuka. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan starternya ke dalam. Lancar ya. Lalu kita masukkan lagi koper yang sebelah depannya. Perhatikan dalam perakitan. Kita akan pasang baut-baut yang tadi kita buka. Kita ambil sebuah obeng.
selesai kawan, kita sudah merakitnya kembali. Dan setelah seperti itu kita memasang baut-bautnya. Kadangkala setelah kita memasang, as dari kipas ini akan terasa berat untuk berputar. Nah, supaya as ini lancar berputar, ada cara-cara lain. Kemungkinan nanti bila kawan-kawan mengalami setelah pemasangan baut-baut, kenapa asnya kok susah diputar ya, kok serat berat gitu, kita bisa memukulnya secara perlahan kawan. Kita ambil sebuah obeng atau apa saja sebagai alat pukul, dan kita pukul as yang sebelah depan ini secara perlahan begini. Nah kawan, nah ini fungsinya untuk memposisikan bushing yang ada di dalam, supaya dia memposisikan dirinya sendiri ke posisi center begitu, atau pas di tengah-tengah, lalu kita memutarnya. Sudah lancar kawan. Yang mana tadi pertama kita memutarnya agak serat atau berat gitu ya. Nah, lalu kita bisa mencobanya. Namun sebelumnya di sini supaya lebih jelas di kamera, saya berikan ini ya, begini saja supaya nampak apakah dinamo ini berputar dengan lancar. Lalu kita hidupkan, colokkan, bismillah, kita tekan tombol on. Nah, berputar ya kawan. Lalu kita tombol speed 2, 3, kembali 1, 2, 3, kembali 1, on off. Oke kawan, itu tadi cara-cara untuk menservis sebuah kipas angin yang mana kerusakannya ialah jalur yang terputus. Entah itu disebabkan karena pengikat-pengikatnya terlebih dahulu putus karena kena panas, lalu jalur-jalur yang diikat itu terpisah dari bodinya gitu. Terus di saat kipas ini menyala, jalur itu terkena putaran di dalam oleh rotor ini. Jadi seketika terputus, maka kipas ini mati. Oke, saatnya saya merakit kembali seperti semula. Nanti setelah saya selesai merakit, saya akan menunjukkan atau kita rekam lagi videonya kawan. Oke kawan-kawan, saya sudah selesai merakit dari kipas yang kita servis tadi, dan saatnya kita menguji ulang apakah semua berfungsi dengan normal. Oke, dan kita nyalakan kipas ini. Sini ada ini tombol-tombol sudah digital ya kawan, tombol on, off, magic itu seperti kadang dia bisa cepat sendiri, bisa lambat sendiri. Kita akan mencobanya. Ini timer adalah pewaktu. Oke, lalu kita nyalakan alat ini. Nah, berputar ya kawan. Coba kita tekan tombol swing, apakah dia berputar kanan kiri. Kawan, dan kita coba tombol speed 2 dan 3, 2, 3, kita coba tombol magic. Seperti apa tombol magic ini? Speed juga ya kawan, tapi kita nggak tahu fungsi. Namun ini kipas ini sudah normal kembali seperti semula, dan kita sudah selesai menyervisnya.
kita tinggal konfirmasi ke pemiliknya bahwasanya kipasnya sudah selesai. Oke kawan, itu saja untuk kali ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.